Hai semua, apa kabar? Ya, kita lagi bawa BMW X7 sesuai yang kalian lihat di thumbnail, dan ini adalah X7 yang rakitan lokal. Kita udah bikin videonya sebelumnya, dibawain sama Grady. Dia juga jelasin apa bedanya yang CBU sama yang CKD seperti ini. Sekarang kita tinggal nyetirnya aja. Yuk! Ya, jadi mungkin kalian udah tahu ya, mobil ini sekarang udah rakitan Indonesia, dan gak cuma harganya jadi lebih murah berapa ratus juta, tapi fiturnya juga nambah. Fiturnya nambah apa? Nanti kita coba sekalian ya. Terus kalau dari luar, mobil ini salah satu pembedanya dibandingin sama yang impor itu cuma di peleknya. Jadi model peleknya baru tapi ukurannya tetap gede, 21 inci. 21 inci kalau di mobil kayak hatchback atau MPV mungkin kalau dipakein bakal kelihatan kayak delman, tapi di mobil ini kelihatan pas-pas aja gitu loh. Terus kalau kalian buka pintu supir, itu ada plakat tulisannya kayak dirakit di gaya motor. Itu salah satu pembeda antara yang impor sama yang CKD. Sama kalau di interior, itu kata BMW, trim kayunya sama bahan joknya itu dibedain sama yang CBU. Sama mobil ini masih punya beberapa kelebihan yang emang bawaannya X7. Misalnya kayak jok 3 baris, dan dimanapun duduk, yang mau di baris depan, tengah, atau belakang, itu masih proper buat orang dewasa. Bahkan di baris ketiga itu masih ada atap kaca, masih ada AC. Itu mengejutkan buat baris ketiga. Biasanya kan baris ketiga nggak dikasih apa-apa gitu. Ini dikasih lumayan banyak. Bagus juga. Sama di bagian sini dia udah pakai iDrive yang paling baru. Dia bisa Apple CarPlay, tapi sayang nggak bisa Android Auto. Padahal gue fanboy Android. Dan dia juga punya kayak personal assistant gitu ya. Jadi kita tinggal bilang, "Hey BMW. Hello. What can I help you with? I'm hot. I am lowering the temperature, so it will be cooler shortly." Nah, jadi dia ngerti kayak misalnya gue kepanasan gitu, dia bakal turunin temperatur AC-nya. Dan dia cup holdernya ada pemanas dan pendingin, lumayan ya. Dan dia pakai setir yang standar reguler BMW. Jadi kalau misalnya kalian lihat kayak BMW 330i M Sport, itu kan setirnya chunky banget ya, gemuk banget. Ini dia pas, nggak kegemukan tapi juga nggak terlalu ceking. Jadi genggamnya tuh enak. Nah, tadi udah sekilas bagian luar sama dalamnya. Sekarang gimana rasanya nyetirnya? Ini sesuai sama yang kalian ekspektasi sih dari sebuah BMW dan dari sebuah X7. Karena dia pakai suspensi udara, dia tuh bantingannya lembut banget. Bahkan untuk ukuran BMW ini bantingannya benar-benar kayak halus dan empuk gitu. Kalau kita belok kayak gini, kayak bisa belok kiri atau kanan, karena mobilnya gede dan tinggi, wajar kalau ada sedikit body roll. Tapi masih aman, masih dalam taraf controllable, bisa dikendalikan. Dan untuk tenaga mesinnya, dia kan pakai mesin 3000 cc 6 silinder turbo ya. Sebenarnya mesin ini responnya bagus. Ini kita di mode comfort. Kalau kita kick down, cepat turun gigi, tarikannya langsung berasa. Torsinya emang kuat mobil ini. Dan kalau misalnya drive mode-nya atau mode berkendaranya, dia ada beberapa. Ada adaptif, Eco Pro, Comfort, sama Sport. Kalau mode adaptif kita pasang, dia bakal baca gimana sih cara supirnya nyetir atau gaya nyetirnya. Misalnya kalau halus-halus aja, dia bakal sesuaiin. Kalau kita agresif, dia juga bisa baca gitu. Terus nggak cuma respon mesinnya yang bagus ya, gearboxnya dia pakai gearbox otomatis 8 percepatan. Dia ganti giginya halus banget, dan kalau kita misalnya lagi agak pecicilan, dia shiftingnya juga cepet, dia ganti giginya cepet. Dan feeling kalau kita nginjek pedal remnya tuh juga enak ya, kerasa, ketakar. Setirnya juga enteng, jadi manuvernya tuh gampang. Mobil ini gede tapi nggak nyusahin. Terus kalau buat masalah handling atau pengendalian, kalian juga bisa expect kalau dari BMW atau BMW pasti pengendaliannya bagus. Ini mobil gedenya tuh segede Ion Sentul, tapi beloknya tuh nurut gitu, gampang. Setirnya lumayan responsif, terus rasanya lumayan direct juga. Jadi lupa kalau mobil itu sebenarnya gede, tapi kontrol atau kendalinya tuh gampang gitu. Dan peredaman suara mobil ini juga bagus. Jadi kayak misalnya suara-suara traffic dari luar, suara motor, suara mobil, itu bener-bener hampir nggak kedengeran di sini. Tapi lain cerita kalau motornya pakai knalpot yang brong gitu ya. Terus apa lagi? Oh, visibilitasnya depan enak, samping enak, belakang juga enak. Meskipun belakang nggak kehalang headrest baris ketiga ya. Dan kalau misalnya kalian penasaran apa yang membedakan si X7 CKD ini sama yang versi impor, yang versi rakitan lokal ini, dia udah ada adaptif cruise control. Salah satu feature yang bakal kepake banget kalau kalian sering lewat jalan tol.
Nah, cara pakai adaptive cruise controlnya itu begini. Tombol yang ini kita pencet, cruise controlnya aktif. Nah, buat ngatur jarak sama mobil depan, seberapa dekat atau seberapa jauh, kita pakai tombol yang ini. Yang sebelah kiri ini buat deketin, yang sebelah kanan ini buat jauhin. Jadi mobil ini bisa social distancing sama mobil di depannya. Dan bisa otomatis ngikutin juga. Mobil depan ngerem, kita ikut ngerem. Mobil depan ngegas, kita ikut ngegas. Bahkan dia bisa dipakai di kecepatan terendah kayak misalnya lagi macet atau ngantri gitu. Gambarin situasi gini deh. Misalnya mobil depan tuh makin lambat sampai benar-benar berhenti, mobil ini otomatis juga ngikutin. Dan saat mobil di depan itu benar-benar berhenti total, stop nggak bergerak, kita juga stop kan. Nah, misalnya berhentinya agak lama gitu, katakanlah kayak 5 atau 10 detik atau 30 detik lah, anggap lagi macet banget. Terus mobil depan udah mulai jalan, mobil ini nggak akan jalan. Caranya biar mobil ini jalan otomatis dan tetap mempertahankan adaptive cruise controlnya, fitur social distancingnya adalah di kiri setir itu ada tombol tulisannya resume. Kita pencet, baru dia jalan dan dia tetap mengaktifkan fitur radarnya biar kita bisa jaga jarak sama mobil di depannya. Dan sistem ini juga waktu dia mulai ngegas atau mulai melambat, dia tuh halus. Bahkan gue coba di tol, begitu ada mobil lain yang masuk ke lajur gue, dia juga tetap mengurangi kecepatannya dengan halus. Cuma ada cumanya nih. Sistem ini paling efektif kalau dipakai di traffic atau lalu lintas yang rapih dan teratur, bukan yang seruduk sana, seruduk sini, pepet sana, pepet sini kayak dalam kota gitu. Itu kurang cocok. Sistem ini paling cocok dipakai di tol, terutama kalau misalnya lagi jalan jauh, misalnya kayak Jakarta ke Surabaya, Jakarta Denpasar, atau kemana aja lah. Tapi si X7 ini juga ada catatan-catatan kecil sih. Pertama misalnya speedometernya atau panel instrumennya. Meskipun dia bisa ganti-ganti warna tergantung drive mode yang kita pilih apa, tapi emang nggak sefleksibel lawan-lawannya. Kedua, biarpun panoramic sunroofnya ini gede ya, tapi bukaan sunroofnya itu tergolong kecil buat mobil segede ini. Jadi kalau misalnya kalian pejabat lagi kampanye pengen dadah-dadah ke rakyat gitu, kalau misalnya kalian posturnya agak gede mungkin agak susah keluar dari sunroof, harus dadah-dadah dari jendela aja. Ketiga, ambient light BMW itu pilihan warnanya nggak sebanyak mobil-mobil premium lainnya. Paling cuma kayak ungu, terus orange, merah, biru, sama putih. Nggak terlalu banyak, paling ada kombinasi sedikit tapi tetap aja nggak sebanyak rival-rivalnya. Sama keempat, ini yang gue temuin agak sedikit kurang intuitif. Switch bagasinya itu kayak kebalik pengoperasiannya. Maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya kita mau turunin jendela, kalau jendela turun kan ke bawah, kita pencet power window-nya ke bawah kan, kayak begitu. Nah, kalau kita tutup, dikeatasin. Nah, kalau bagasi mobil bukanya gimana? Ke atas kan? Tadinya gue kira kalau mau buka bagasinya, ini switch di sini gue tarik ke atasin. Tapi nggak terjadi apa-apa. Ternyata kalau gue tekan ke bawah, baru bagasinya ngebuka. Kalau gue tarik ke atas, baru dia nutup. Jadi kayak kebalik gitu. Gue harap tuh bisa. Jadi kalau ditarik ke atas, bagasinya kebuka. Kalau ditarik ke bawah, ditekan ke bawah, bagasinya nutup. Sayang aja cuma kurang di sininya doang sih. Nah, selain adaptive cruise control tadi yang bikin mobil ini bisa jaga jarak alias social distancing, dia juga punya lane departure warning yang bakal mencegah mobil ini keluar lajur sembarangan. Jadi gini, misalnya gue lagi meleng nih, terus gue mau pindah lajur tanpa nyalain sen, dia bakal otomatis ngarahin sirnya sendiri. Lihat nih, coba arahin, nah dia langsung belok sendiri. Karena dia ngedetek, oh orang ini nggak nyalain lampu sen, tapi mobilnya mau keluar lajur, mungkin orang ini lagi meleng gitu. Jadi dia langsung ngarahin kita ke jalur yang benar. Kita bakal cobain sekali lagi si lane departure-nya. Jadi ini kecepatan sekitar 75-an, gua nggak pegang nih, tuh kan? Setirnya belok sendiri, ngarahin kita ke bagian tengah jalan ini. Tapi perlu dicatat juga sekali lagi, dia cuma mencegah kita keluar lajur. Dia nggak ngejaga biar kita tetap di tengah-tengah. Jadi kita tetap harus megang setir. Dia cuma ngoreksi kalau misalnya kita lagi meleng dan mobilnya tiba-tiba keluar garis aja gitu. Misalnya kalian lagi ngantuk atau gimana gitu, yang bikin kalian nggak fokus, mobil ini bisa dalam tanda kutip membantu kalian. Tapi tetap kendali utama ada di drivernya. Ya, jadi setelah nyobain mobil ini seharian, emang kerasa sih. Dia tuh SUV gede, mewah, elegan, dibawa juga enak, dan apalagi dia tuh lembut dan halus. Buat jalan enak, pasti jauh, apalagi ada adaptive cruise controlnya. Tapi gue rasa mobil ini lebih dari sekedar itu. Ini juga pembuktian BMW kalau
semua orang kan lagi pengen SUV. Terus mobil ini juga demand-nya atau permintaannya tinggi, dan mereka bisa sediakan mobil ini dengan rakitan lokal. Jadi BMW Indonesia bisa ngerakit salah satu flagship-nya tuh udah salah satu prestasi atau achievement gitu ya. Kalau misalnya dibilang apakah ini kayak Rolls-Royce kulinan yang lebih masuk akal, mungkin enggak, tapi gue rasa SUV BMW X7 ini bakal jadi pilihan yang tepat buat orang kaya yang nggak mau punya Range Rover. Oke semuanya, jadi itu aja dari Autoride Max. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentarnya, dan jangan lupa subscribe. Nyalain loncengnya juga ya. Dadah!